Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Madara Dede Kurniawan dengan NIM 2213041018 dari kelompok 1 mata kuliah wawasan kependidikan akan mempresentasikan materi tentang spektrum ilmu pendidikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja yang akan dipresentasikan pada kali ini, yaitu yang pertama yaitu yang pasti tentang definisi tentang spektrum ilmu pendidikan, pengertian pendidikan makro dan mikro, klasifikasi makro dan mikro pendidikan, permasalahan dalam makro dan mikro pendidikan, dan yang terakhir yaitu solusi permasalahan. Dalam pokok pembahasan akan dibahas yaitu definisi pendidikan, pendapat dari para ahli, dan definisi umum materi. Spektrum ilmu pendidikan merupakan suatu hubungan yang berkaitan dengan bidang keilmuan yang secara teoretik berguna sebagai hal yang sangat berhubungan dengan kependidikan. Adapun spektrum pendidikan ini juga mengacu dalam praktik keilmuan. Hakikat spektrum ilmu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu upaya yang terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Tugas dari seorang pendidik adalah mampu melihat dan mengasah potensi-potensi yang dimiliki peserta didiknya, hingga mampu berkembang menjadi manusia berguna bagi masyarakat, bangsa, serta negara. Tujuan dari pendidikan adalah mampu menghasilkan generasi yang baik, manusia yang lebih berbudaya, serta memiliki kepribadian yang lebih baik. Kemudian ilmu pendidikan diartikan sebagai sebuah sistem terkait pengetahuan-pengetahuan sistematis yang cara mendapatkannya adalah dengan berbagai percobaan dan riset. Selain itu, ilmu pendidikan adalah sebuah pengetahuan sistematis yang membahas mengenai banyak hal terkait proses penyesuaian diri seorang terhadap orang lain dan proses timbal balik dari adanya hubungan antara manusia, alam, dan segala hal di dalamnya. Dengan demikian dikatakan bahwa ilmu pendidikan adalah sebuah sistem pengetahuan terkait pendidikan yang mana dapat diperoleh dari hasil penelitian atau riset sehingga bisa disajikan kepada khayalak lewat beragam bentuk konsep tentang pendidikan. Pendidikan merupakan aktivitas dan usaha sadar manusia untuk membantu, mempengaruhi, melindungi, serta meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani seperti pikir, moral, karsa, rasa, cipta, dan budi nurani. Serta pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana yang sudah dilakukan sejak dini hingga tak terbatas. Usia ketika seseorang masih sanggup dan mampu dalam pembelajaran, sebab setiap manusia memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu. Serta pendidikan juga sebagai usaha guna untuk menentukan karakter dan juga meningkatkan potensi dirinya guna untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dari pendapat para ahli yaitu Profesor Dr. M.J. Letchford. Pendidikan ialah pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang memerlukannya. Untuk Profesor Zahari Idris, yaitu pendidikan ialah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya. Lanjut, yaitu dari Horner, pendidikan adalah proses yang dilakukan terus-menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi dari makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Dari Ahmad D. Marimba, yaitu pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Baik, perkenalkan nama saya Nikoma Erika Aryani dengan NIM 22130411030. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan merupakan suatu rencana untuk melakukan suatu proses belajar mengajar guna untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk diri sendiri serta masyarakat. Sebab sebuah sistem pastinya memiliki tujuan guna tercapainya suatu tujuan. Serta dalam sistem pendidikan ini juga sebagai sarana guna untuk menemukan nilai-nilai yang sesuai dengan cita-cita. Kemudian, dari sistem pendidikan ini melahirkan dua sistem pendidikan. Adapun dua sistem pendidikan yang terlahir, yaitu sistem pendidikan makro dan sistem pendidikan mikro. Sistem pendidikan makro adalah pendidikan yang dalam proses pembelajaran berhubungan terhadap lingkungan beserta kondisi masyarakat. Adapun dalam pendidikan makro ini mencakup dalam
ruang lingkup yang luas, yaitu yang pertama, masukan dalam proses pembelajaran yang berupa sistem nilai dan pengetahuan, pemberian kurikulum, serta masuknya sarana dan prasarana guna untuk proses pembelajaran. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah merupakan suatu proses guna untuk memberikan pengetahuan terhadap peserta. Dan yang ketiga, hasil yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas. Selanjutnya ada pendidikan mikro. Pendidikan secara mikro yaitu pendidikan yang mencakup dalam ruang yang lebih sempit, di mana hanya terdiri dari sekolah beserta keluarga. Pendidikan secara mikro memberi ruang interaksi dalam ruang lingkup yang sempit, di mana hanya sekolah dan keluarga. Dalam hal ini, sistem pendidikan meliputi aktivitas harian yang telah dikumpulkan dari pengajar dan peserta didik. Sistem ini bukan suatu sistem paksaan, namun bebas dalam menyuarakan pendapat masing-masing dalam isu pendidikan. Selanjutnya ada tujuan dari sistem pendidikan makro dan mikro. Tujuan dari sistem pendidikan makro yaitu guna untuk menyiapkan manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, serta negara. Dan tujuan dari sistem pendidikan mikro yaitu guna untuk membuat peserta didik yang dewasa serta memiliki tingkah laku yang baik. Klasifikasi makro. Yang pertama ada pengembangan kurikulum, pemerataan, kesamaan serta keadilan, standar mutu, dan kemampuan bersaing. Dan klasifikasi mikro ada kualitas manajemen, pemerataan satuan pendidikan, profesionalisme dan ketenagaan, dan relevansi serta pendidikan. Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditunjukkan guna untuk menyiapkan manusia di masa depan agar hidup ke depannya dengan kesejahteraan, baik secara individu maupun secara bersama-sama, sebagai warga masyarakat, bangsa maupun negara. Sehingga, dalam hal ini, pendidikan nasional mempunyai tugas guna untuk mempersiapkan sumber daya manusia. Namun, pada dasarnya, pendidikan selalu dihadapkan dengan berbagai masalah. Kemudian, masalah-masalah itu berdampak terhadap pendidikan di Indonesia. Tentang permasalahan makro pendidikan. Sebelum memulai materi, perkenalkan nama saya Rias Angun Karisma Putri dengan NIM 221304125. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan makro pendidikan. Permasalahan makro pendidikan yaitu terdapat masalah yang lebih spesifik dari makro pendidikan itu sendiri, yaitu satu, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, yang artinya kurangnya sarana prasarana yang membuat pembelajaran tidak optimal sehingga tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu mahalnya biaya pendidikan, karena tidak datangnya subsidi pemerintah biaya siswa yang tidak tepat sasaran, sehingga dikatakan mahalnya biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya yaitu rendahnya hubungan pendidikan dengan kebutuhan. Banyak peserta didik yang belum mampu memenuhi kriteria dalam dunia pekerjaan. Yang keempat yaitu penyampaian materi yang masih kurang efektif pada saat pembelajaran daring, yaitu guru hanya memberikan materi melalui referensi YouTube dan buku tanpa penjelasan materinya, sehingga hilangnya peran dan fungsi guru. Selanjutnya yaitu solusi permasalahan makro. Permasalahan kurang meratanya pendidikan, yaitu dengan cara melakukan survei dan evaluasi terhadap kurangnya pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Yang kedua yaitu membangun gedung dan ruang belajar di berbagai daerah. Yang ketiga yaitu mengirimkan tenaga pendidik yang banyak guna untuk mengajar di daerah tersebut. Yang keempat yaitu adanya pola pendidikan yang dimana pendidik datang ke rumah-rumah peserta didik. Yang kelima yaitu upaya persebaran jangkauan teknologi terutama untuk daerah yang sulit mengakses internet. Selanjutnya yaitu rendahnya mutu pendidikan. Satu, mengubah kebiasaan buruk peserta didik. Yang kedua, mengubah sistem pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kependidikan. Yang keempat yaitu menambah jumlah tenaga pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu standar kurikulum yang kompleks. Melakukan perbaikan secara bertahap, memilah dan memilih prioritas yang dibutuhkan agar nantinya kurikulum yang ada tidak kompleks. Fokus terhadap fungsi kurikulum, sebab kurikulum hanya memiliki tujuan yang jelas
dan kurikulum harus memperhatikan faktor-faktor pendidikan agar nantinya sesuai dengan tujuan. Selanjutnya yaitu solusi permasalahan mikro. Kurangnya sarana dan prasarana, maka harus melakukan pemerataan pendidikan. Yang kedua, serta mendata sekolah yang mengalami kerusakan. Selanjutnya yaitu mahalnya biaya pendidikan, sehingga harus memberikan bantuan atau subsidi di daerah pedesaan secara merata dan memperbanyak program biaya siswa. Selanjutnya yaitu materi yang kurang efektif dalam pembelajaran daring, yaitu guru membuat video secara pribadi di YouTube, kemudian membuat Google Classroom guna untuk berdiskusi secara mudah. Selanjutnya yaitu rendahnya hubungan pendidikan dengan kebutuhan. Maka harus meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dengan melatih keterampilan setiap peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya yaitu problem pendidikan di Indonesia. Problem pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa masalah, yaitu pemerataan pendidikan. Pendidikan hanya dirasa oleh golongan menengah ke atas, kurangnya fasilitas yang memadai, serta lingkungan yang tidak mendukung untuk melaksanakan pendidikan. Yang kedua yaitu kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini dibuktikan dengan tenaga pendidikan yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. Sebab pada saat ini banyak sekali tenaga pendidik yang tidak mengajar sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya yaitu biaya pendidikan. Keadaan ekonomi di Indonesia yang semakin terpuruk berdampak pula pada pendidikan di Indonesia. Banyak anak yang berhenti sekolah karena alasan kurangnya biaya pendidikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan nilai karakter seseorang dapat dilihat pada dua latar yang mempengaruhi, yaitu pada latar makro dan mikro. Latar makro bersifat nasional yang mencakup keseluruhan dari latar belakang perencanaan dan pengalaman, sedangkan pendidikan mikro memberikan interaksi terhadap masyarakat, terhadap aksi, pergaulan, serta komunikasi guna untuk bisa menyuarakan pendapatnya secara bebas, sebab dalam teori mikro tidak terdapat paksaan di dalamnya. Baik, materi yang dapat saya sampaikan, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah dalam penulisan. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih.